Orang Amerika ini makan pangsit setiap hari. Dia harus makan ini setiap hari. Bahkan sekalipun dia sudah jijik dan ingin muntah, dia masih harus memakannya. Dia menangis dan telah putus asa, tapi dia masih terus memakannya, karena dia dikurung di dalam kamar ini sudah sangat lama. Anehnya, mereka telah menyiapkan banyak kebutuhan untuknya, tapi hanya memberinya makan pangsit. Dan apapun yang dia lakukan, mereka tetap tidak mengatakan apapun. Satu-satunya TV yang bisa menghiburnya. Tapi ketika hari ini dia melihat siaran berita, dia menyadari istri dan anaknya telah terbunuh. Hanya menyisakan satu anak berumur 3 tahun. Dan polisi menganggap dialah pembunuhnya. Bahkan mengatakan mereka memiliki bukti. Jelas-jelas dia sedang dikurung. Dia juga tidak mengerti siapa yang telah dia sakiti. Jack yang telah dikurung lama, sudah mulai kehilangan akal sehatnya. Dia bersahabat dengan tikus, menganggap tikus itu sahabatnya. Tapi bahkan hewan ini, mereka tidak melepaskannya. Tikus itu dijadikan makanan hidangan untuk Jack. Ini membuatnya menjadi gila. Di tengah malam dia memilih bunuh diri. Tapi ketika dia sadar kembali, dia melihat dirinya masih hidup. Rambutnya juga telah dicukur. Lukanya juga telah diobati. Kali ini, ada kamera tambahan di sudut ruangan. Dan sisi lain dari kamera, ada seorang pria berkulit hitam yang sedang mengawasinya. Dia sudah hidup seperti ini selama 5 tahun. Rambut telah menenggelamkan lehernya. Dan di TV, kejadian itu masih dibahas sampai sekarang. Kali ini reporter menemukan orang tua angkat putrinya. Mereka bahkan sengaja mereka penampilan bermain biola anaknya. Melihat putrinya hidup, dia merasa sangat bahagia. Jack akhirnya menemukan harapan hidupnya. Dia mulai menulis surat kepada putrinya setiap hari, bahkan bertekad merubah dirinya. Berharap setelah keluar, dia bisa menunjukkan sisi terbaik pada putrinya. Sejak saat itu, pagi harinya dia akan berlatih, dan malam harinya dia akan menggaruk tembok kamar mandi, menulis surat untuk putrinya di waktu luangku. Hidup yang memiliki tujuan selalu bergairah. Hidup yang kosong tidak pernah lelah. Kehidupan seperti ini telah bertahan selama 15 tahun, tidak pernah berhenti untuk sehari pun. Hari ini dia akhirnya menemukan jalan keluar. Dia membawa surat untuk putrinya dan bersiap pergi. Namun tidak disangka, tiba-tiba banyak asap yang muncul dan membuatnya pingsan. Tapi tanpa diduga adalah, mereka ternyata melepaskannya, bahkan mendandaninya. Tidak menyentuh surat untuk putri ya. Mereka juga dengan baik, memberikan banyak uang padanya, dan juga sebuah ponsel. Dia tidak mengerti apa yang mereka inginkan. Dia sulit menebaknya. Setelah Jack memiliki kebebasan, dia meminta teman lamanya memotong rambutnya. Tiba-tiba malam itu dia pingsan di kamar. Karena Jack adalah buronan, Sam tidak berani membawanya ke rumah sakit. Dalam keadaan panik, Sam menyadari Jack memiliki kartu nama dokter pribadi di tangannya. Selama perawatan, dokter bernama Anna tidak tahan. Melihat isi surat Jack untuk putrinya, dia bersimpati padanya, memutuskan akan membantu Jack mencari tahu siapa dalang di balik ini. Jadi mereka memutuskan, mereka akan menyelidiki dari pangsit dulu. Selama 20 tahun ini, Jack setiap hari hanya memakan pangsit. Tapi semua rasanya sama, dia makan semua pangsit di Chinatown. Akhirnya menemukan pangsit yang dia makan selama 20 tahun. Jack diam-diam bersembunyi di toko pangsit. Akhirnya dia melihat sosok mencurigakan dengan setelan jas. Ternyata ketika dia mengikutinya, dia melihat pria hitam itu dan memukulnya. Pria itu mengatakan bahwa dia hanya bekerja pada orang lain. Jack yang sangat tertekan, tidak menyangka orang yang memenjarakannya ada di dekatnya. Bahkan sengaja menghubunginya. Ketika bertemu, mereka mengancamnya, berkata telah mengendalikan anaknya. Pria itu meminta padanya, dia harus menemukan jawaban ini dalam 48 jam. Jika jawabannya benar, dia akan dihadiahkan dengan berlian mahal. Pihak lain juga akan menulis pengakuan di tangannya sendiri, dan bunuh diri dengan pistol. Pertanyaan pertama adalah cari tahu namanya. Dan satu lagi, cari tahu mengapa dia memenjarakannya selama 20 tahun. Pihak lain menggunakan nyawa putrinya sebagai ancaman. Jack tidak berani mengabaikannya. Dengan bantuan Anna, dia menemukan identitas pria itu. Namanya Adam. Mereka pernah belajar di universitas yang sama. Tapi dia tidak pernah mengenal Adam. Dia bertanya pada temannya dan tidak ada yang mengenalnya. Dia benar-benar tidak mengenalnya. Mengapa Adam mengurungnya? Alasan mengapa Anna bersedia membantunya tanpa syarat, karena dia juga memiliki hidup yang menyedihkan.
Dua orang memiliki penderitaan yang sama, membuat mereka saling jatuh cinta. Dengan cepat mereka mulai berhubungan. Tapi mereka tidak tahu, Adam telah memasang kamera di kamarnya. Dia melihat apa yang mereka lakukan. Malam itu, Jack dan Anna menyelinap masuk ke sekolah untuk mencari informasi. Ternyata Adam memiliki seorang kakak, juga bersekolah di tempat ini. Dan Jack mengenal kakaknya, karena dia tidak sengaja menyaksikan kakaknya dan seorang pria tua menjalin hubungan dekat. Dan pria itu ternyata adalah ayah dari Adam. Saat itu Jack tidak mengerti apapun. Semua orang tahu tentang skandal ini. Ayah mereka tertangkap oleh gosip ini. Dia menghabisi nyawa putrinya, lalu melakukan bunuh diri, meninggalkan Adam hidup sendirian. Setelah mendapatkan jawaban itu, Jack mencium Anna. Dia menemui Adam dan memberitahu jawabannya. Adam berkata dia telah berhasil. Tapi sampai sekarang saya masih tidak mengerti. Mengapa Adam mengurungnya selama 20 tahun, lalu melepaskannya? Adam membawanya ke ruang bawah tanah. Tempat ini sama dengan apa yang dilihat Jack di TV. Adam memberitahu Jack. Faktanya, Jack selalu memikirkan putrinya. Dia mencari seorang artis dan menyamar menjadi putrinya. Dan putri Jack yang sebenarnya adalah Anna yang selama ini menemaninya. Semua ini hanya tipuan dari Adam. Dia menghabiskan 20 tahun, membuat Anna menjadi wanita yang menyukai Jack, ayahnya. Mengetahui ini, Jack seketika hancur. Dia tidak bisa menerima ini semua. Dia meminta Adam segera membunuhnya. Tapi tidak disangka, Adam memasukkan pistol di mulutnya, meninggalkan Jack berlutut sendirian di sana. Jack tidak lagi berani menemui Anna. Dia melihat berlian yang diberikan Adam, lalu memberikan semuanya pada Anna. Akhirnya Jack kembali ke ruangan itu, membakar semua surat untuk putrinya, memutuskan menghabiskan sisa hidupnya di tempat ini, untuk membayar dosa-dosanya.